Shalom, Bapak Ibu Saudara semua bersuka cita sore hari ini. Siapa yang percaya Allah kita sudah hidup, bangkit, dan dia naik ke sorga. Lambaikan tangan kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sukacita yang besar hari ini kita boleh beribadah ya. Di Indonesia ini istimewa, termasuk tanggal merah. Wah ya, berarti juga Indonesia ini menghargai ya setiap event. Khususnya hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu Saudara, hal ini sangat penting ya. Kenapa sih sangat penting? Karena menunjukkan surga itu benar-benar ada. Dan Alkitab mencatat kita punya rumah di surga. Kita semua punya rumah. Nanti satu-satu ya Bapak Ibu perorangan. Nanti ada namanya masing-masing. Ya, itu ada nyata di surga. Kita buka bersama-sama kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu, Yohanes 14 ini salah satu pasal yang menarik dan sangat bagus, istimewa. Kalau kita bahas, kalau kita ulik ya, wah luar biasa banyak hal yang terkandung di Yohanes 14. Salah satunya nanti kalau ke Pentakosta ya, 10 hari lagi kita rayakan Pentakosta, yaitu Roh Kudus turun. Kita akan belajar di Yohanes 14 bahwa Roh Kudus itu menginsafkan dunia. Roh Kudus itu yang mengajarkan dunia. Ya, jadi Yohanes 14 ini sangat istimewa. Hari ini kita bahas Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Ya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1 2 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepada Tuhan Yesus katanya. 2 1 2 3 di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya. 3, 1, 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Bapak Ibu, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan ingin di mana Tuhan berada, kita berada. Yaitu dalam kemuliaan di sorga. Nah, hari ini ada 3 hal yang harus kita ingat. Setiap kali memperingati kenaikan Tuhan Yesus ada 3 hal. Banyak orang Kristen lupa ini. Yang pertama, di ayat yang kedua, kita ini punya rumah di sorga. Katakan sama-sama, saya punya rumah di sorga. 1, 2, 3, saya punya rumah di sorga. Banyak orang lupa. Oh, kalau punya rumah di sorga, ingatnya cuma yang di bumi. Ingatnya ya cuma yang ada di sini, di Surabaya. Ya, ataupun di luar kota, luar negeri. Tapi hari ini kita harus sadar bahwa kita punya rumah di sorga. Yang kekal. Yang gak bisa rusak. Yang indah. Ya. Bapak Ibu kata tempat tinggal atau rumah itu menggunakan kata Yunani mone, ya mone, artinya tempat tinggal atau mansion. Jadi benar-benar rumah. Gitu ya. Dan akan ada satu persatu nama kita, ya. Nah, mungkin nama di rumah saya Pastor Ishak, gitu ya. Kalau Pak Gembala, Pastor Elijah, nah, ya. Satu persatu kita akan punya rumah di sana. Karena itu jangan cuma perhatikan rumah di sini. Ayo kita mulai kirim bahan-bahan. Kita perhatikan rumah kita di sorga. Karena rumah di sorga itu kekal. Nanti kalau kita sampai sana, kita sukacita selamanya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau kita ingat rumah di sorga, kita sadar rumah di sini cuma sementara. Masalahnya juga cuma sementara. Kalau mulai galau Bapak Ibu, kata Alkitab Yohanes 14 ayat 1, jangan gelisah hatimu. Banyak orang sedang gelisah. Kenapa? Seringkali lupa pengharapan akan sorga. Seringkali lupa masalah di sini cuma sementara. Satu kali kita pindah ke tempat yang mulia. Bapak Ibu, yang kedua hal yang penting ya. Ketakutan terbesar manusia itu adalah maut. Ya, boleh diklik slide-nya. Ketakutan terbesar manusia itu adalah maut. Ya, banyak orang takut mati. Ya, takut sekali kalau mati. Dengar baik-baik, dengan Tuhan Yesus naik ke sorga, maut sudah dikalahkan. Tak ada kematian. Adanya apa Pak? Kalau orang Kristen mati itu bukan mati selama-lamanya.
tapi pindah alamat. Ya, kalau dulu di Surabaya, mungkin di Mulyasari, mungkin di Sutorejo ya Bapak Ibu ya, Baskara, Pakuwon ya, Kalijudan. Sekarang kalau kita sudah waktunya, semua orang kan pasti antri ya, kita dijemput sama Tuhan, kita akan pindah. Nanti alamat kita di sorga. Wow, sebuah message yang penting. Karena itu Bapak Ibu, jangan cuma renov di dunia. Banyak orang mikirkan renov di sini terus, lupa yang di sorga. Satu kali Bapak Ibu ada ilustrasi mengenai merenov hotel. Ya sekarang lagi rame ya liburan ya tanggal merah. Kalau nggak bisa keluar kota, kalau nggak bisa keluar negeri, liburannya sekarang namanya staycation. Apa Bapak Ibu? Staycation. Apa itu Pak staycation? Staycation itu adalah kita meninggalkan rumah, nggak keluar kota, cuma ke hotel. Ya, staycation ya. Wah liburan daripada sumpek di rumah, WFH terus ke hotel, tidur hotel gitu ya. Lalu nginep di sana, nyoba kolam renang bersama anak-anak keluarga. Nah Bapak Ibu kalau kita lagi staycation ya, di hotel, oh mungkin ada ranjangnya, ya mungkin ada mejanya, ada TV-nya. Bagi Bapak Ibu yang nggak suka, kira-kira umpama TV-nya terlalu kecil, kira-kira Bapak Ibu ganti nggak TV ini? TV di hotel? Enggak. Padahal Bapak Ibu nggak suka, kekecilan ini. Mejanya, warnanya tiba-tiba ke Bapak Ibu gak cocok. Kira-kira ganti sama Bapak Ibu gak? Enggak, ngapain? Sprayingnya kok warna putih. Aku maunya warna pink. Wah mungkin ya. Gak mungkin Bapak Ibu belikan dipasang. Kenapa? Karena kita tahu di hotel itu cuma sementara. Itu bukan rumah kita. Ya, hari ini kita harus sadar. Di dunia ini cuma sementara. Ini bukan rumah kekal kita. Rumah kekal kita di sorga yang mulia. Mari jangan fokus renovasi di dunia aja. Mari jangan cuma pikirkan pikiran di sini aja, stres. Tapi satu pengharapan. Satu kali kalau di dunia ini kita selesai, kita punya rumah yang indah di sorga. Saat kita melayani, mengasihi Tuhan, rumah kita diberkati oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saya kasih contoh Bapak Ibu ya, saya punya kain di sini. Ini tali ya. Bayangkan bahwa manusia itu Alkitab bilang kan 70 tahun ya. Nih 70 tahun segini ya. 70-80 tahun. Ya. Kita sudah habiskan mungkin nanti ya. Pindah ke sorga. Sorga itu berapa lipatnya di dunia? Saya kasih contoh Bapak Ibu, ini 70 tahun ya. 70 tahun habis ya. Ternyata ada kelipatan. Berarti 140 tahun. Hidup di sorga itu seperti ini. Ada lagi kelipatan ketiga 210 tahun. Kelipatan lagi 280. Terus lebih lipat-lipat daripada 70 tahun kita di sini. Terus. Dan tali ini nggak pernah habis. Kekal. Itu namanya kekal. Tangkap ini Bapak Ibu. Di dunia ini cuma terlalu singkat untuk bersedih. Untuk kepikiran. Semua ini sementara, masalah sementara, orang benci sama kita sementara. Problem kita hari ini sementara. Ayo pikirkan sorga. Jangan gelisah hati kita. Satu kali kita pindah ke sorga. Sorga yang indah dan mulia. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang pertama, kalau kita ingat Tuhan Yesus ke sorga menyediakan tempat bagi kita, maka kita harus sadar yang pertama, kita harus ingat, kita punya rumah di sorga. Jangan bersedih terus, kita akan kekal di sana. Di sini cuma sementara. Yang kedua Bapak Ibu, kalau kita ingat kenaikan Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus naik di Bukit Zaitun, disaksikan 500 pasang mata, lalu ditutup dengan malaikat dua berkata, Tuhan Yesus yang sama ini akan turun di tempat yang sama dengan cara yang sama. Kita harus tahu, Yohanes 14 ayat 3, Tuhan Yesus akan menjemput kita kembali. Yang kedua, kita harus ingat Tuhan akan jemput kita. Bapak Ibu, kita ini istimewa ya. Bukan cuma disediakan rumah, tapi dijemput. Supaya apa? Supaya ndak kesasar.
Siapa di sini Bapak Ibu pernah kesasar? Kesasar, tersesat. Siapa yang pernah tersesat boleh angkat tangannya. Saya nomor 1 nih. Tersesat. Kita pasti tahu rasanya tersesat. Enak apa nggak enak Bapak Ibu? Siapa di sini pengen tersesat berkali-kali? Ada? Wah, nggak enak. Saya pernah satu kali diundang khotbah di Surabaya Barat Bapak Ibu ya. Pertama kali saya diundang khotbah, saya nggak tahu tempatnya. Dikasih alamat, saya pakai Waze ya di handphone ya, GPS. Udah pakai Waze, ditulis di sana udah sampai Mejen, udah sampai daerah barat. Waze ini ngarahkan 100 meter belok kanan. Oh, saya ikuti kan, saya kan nggak tahu. Belok kanan. Set. 50 meter belok kiri. Saya ikuti, set. Saya lihat-lihat, kok ini masuk pabrik ya. Kok ini mungkin jalan tikus. Nah, Ibu tahu ya jalan tikus, ini mungkin jalan tikus. Saya ikuti. Lalu 50 meter lagi belok kanan. Untung nggak saya gas Bapak Ibu. Belok gini langsung tembok. Belokan jalan buntu. Oh, tersesat. Apa yang terjadi kalau tersesat? Buang-buang waktu. Buang-buang bensin. Buang-buang tenaga. Dan pusing pasti. Bingung. Loh, kemana aku ini? Banyak orang di dunia sedang bingung. Kemana aku ini? Mati nanti kemana? Alkitab mencatat dengan jelas, kita dijemput, tidak mungkin tersesat. Amin, beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yohanes 3:13, Yohanes 3:13 mengatakan di sana. Ya, ini penting sekali Bapak Ibu. Yohanes 3:13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak. Nggak mungkin tersesat. Kenapa? Tuhan dari sorga turun ke dunia jemput kita nggak mungkin kesasar. Kalau kita berangkat sendiri pakai agama, kita nggak akan pernah sampai surga. Ya, karena kita orang bumi, bukan orang surga. Cara pikirannya pikiran bumi, bukan pikiran surga. Tapi kalau Tuhan, Yesus yang rela turun ke bumi, jemput kita, jangan khawatir. Kita pasti sampai di surga. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu, jadi kita nggak akan tersesat, klik ya. Kita nggak akan pernah tersesat bersama Tuhan. Karena itu lekatkan hati kita sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu kalau mau perjalanan jauh, pesannya sama istrinya, suaminya, sama anak-anaknya apa? Mau berangkat. Jangan ada yang ketinggalan, ya kan? Kalau mau perjalanan jauh, jangan ada ketinggalan ya. Ayo periksa semua, jangan ada ketinggalan, kunci semua. Bapak Ibu kalau kita tahu kita akan dijemput, jangan ada yang ketinggalan di bumi. Bawa seluruh hidup kita ke sorga. Apa yang paling mudah ketinggalan? Hati kita. Banyak orang suka ninggalkan hatinya. Datang gereja, badannya datang gereja, hatinya nggak di sini. Hatinya tinggal di kerjaan. Banyak orang datang gereja, hatinya nggak di sini, pikirannya nggak di sini, pikirannya di masalah. Atau ibu-ibu kompornya sudah mati belum? Terus mati gurung ya mang. Anak-anak muda pikirannya mungkin di game, telinganya dengar firman, pikirannya di game. Aduh, ya apa ya caranya menang game ini? Gitu. Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus datang jemput kita, jangan sampai hati kita tertinggal. Lihat ibadah online. Wah, lihat ibadah online, nyanyi-nyanyi ya. Mulai khotbah ngeluarkan kalkulator. Ternyata hatinya bukan di khotbah, ngitung bisnis tuh ya. Oh, untungnya piro iki? Oh, modalnya piro? Ini 7.000 kali 100 ya. Oh iya ya. Terus begitu pendetanya ngomong, Matius 7:21. Dia salah ketik 7:21 ya. Masuk. Kok salah hitungan ini? Ya. Bapak Ibu, banyak orang ibadah hatinya ditinggal. Jangan sampai kalau dijemput hati kita nggak di sini, nggak dibawa. Percuma masuk surga kalau hati kita nggak di surga. Ya. Contohnya siapa? Contohnya adalah istri Lot. Kejadian 19. Ya. Kejadian 19 ayat 26. Ketika dijemput malaikat, itu sama kan? Tuhan jemput kita. Ini Lot dijemput malaikat. Ayo keluar, keluar dari kota ini keluar. Mereka lari keluar kan?
Hatinya istri Lot ini ketinggalan di harta. Dia noleh jadi tiang garam. Kita sama, kalau Tuhan jemput kita, hati kita di sini. Aduh, aku paling beli rumah baru deh. Belum tak tempati. Aduh, mobilku baru tak rawat, baru aja beli. 10 tahun baru bisa beli ini sekali. Duh, mana deh. Hati kita di pekerjaan, aduh, kerjaan ini mau sukses, hampir sukses. Ya. Kita tinggal hati kita nggak akan pernah naik ke surga. Bapak Ibu jangan lupa, Tuhan datang seperti pencuri. Ya, artinya apa Pak pencuri? Yang pertama, Tuhan datang gak tahu waktu. Bapak Ibu, kalau umpama Bapak Ibu tahu pencuri datang di rumah Bapak Ibu jam 12 malam lebih 30, Bapak Ibu ngapain? Masa curiin gak apa-apa? Kan gak mungkin ya. Wah, ngumpulkan satu kampung, ayo kita pukuli bersama-sama, kan gitu. Gak tahu waktunya. Yang kedua, pencuri itu bicara, Tuhan datang seperti pencuri. Pencuri itu bicara, cari yang berharga. Gak ada Bapak Ibu pencuri congkel jendela, jedak, lompat masuk. Dia lalu masuk dapur, ambil cowek, oh nyapi ya, lalu keluar. Ada gak Bapak Ibu? Gak ada. Cowek itu harganya berapa? Pasti cari barang berharga. Tuhan datang, lihat. Oh hatinya gak ada isinya. Hidupnya gak ada isinya. Gak pernah taruh firman. Firman itu lebih berharga daripada emas. Gak pernah baca firman. Oh tinggal aja. Saya berdoa sore ini Tuhan temukan hati kita. Itu hati yang berharga. Hidup kita hidup yang berharga. Kapan? Waktu kalau sama Tuhan serius. Diisi firman. Bapak Ibu kalau kita isi yang fana, hati kita isi yang fana, mobil, uang, kita akan jadi fana. Tapi kalau kita isi yang kekal, firman, suka nyembah Tuhan, kita akan jadi kekal. Saya berdoa kita semua reuni di sorga. Wah kompleknya dekat. Wah beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Kompleknya dekat ya, wah saya komplek ini, Bapak Ibu komplek sebelah gitu ya, nanti kumpul-kumpul ya, di sorga sama-sama nyanyi. Saya berdoa waktu Tuhan datang, ya gereja ini kosong, ya, amin. Jangan sampai ada yang ketinggalan, aduh kenapa sih nggak dengerin Pak Tik khotbah ya, aku kok nggak hati-hati hidupnya ya. Jangan sampai. Ayo kita sama-sama siapkan. Waktu Tuhan datang, jangan ada yang ketinggalan. Apa ketinggalan? Mungkin tangan kita. Tangan kita mungkin ketinggalan, kebiasaan, ya mukul orang, berbuat dosa, terikat tangannya. Atau mulutnya, suka maki-maki. Oh nggak enak kalau nggak maki-maki. Hari ini kalau Tuhan datang, semoga kita semua, seluruh tubuh hati kita bawa ke sorga. Sukacita selamanya. Beri tepuk tangan yang terbaik, sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Demas, contoh yang lain Demas ya. Demas di perjanjian baru 2 Timotius 4 ayat 10. Demas ini sudah pelayanan. Udah pelayanan. Bukan orang biasa, bukan jemaat biasa. Udah pelayanan. Tapi dia mencintai dunia. Saya bacakan buat Bapak Ibu ya. 2 Timotius 4 ayat 10. Karena Demas mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, kata Paulus, ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Oh, bisa pelayanan, bisa hatinya lengket sama dunia. Saya berdoa hati kita bukan lengket sama dunia, tapi sama Tuhan. Taunya dari mana? Taunya dari waktu. Bapak Ibu, hati kita lengket di mana, itu pasti kita kasih waktu banyak. Contohnya, kalau anak-anak muda jatuh cinta, waduh, pikirnya apa terus? Doi, dia orang istimewa. Pikiran terus, wah, mau makan, endok mata sapi, telur mata sapi itu ada wajahnya. Mau tidur di langit-langit itu ada wajahnya, padahal adiknya nggak kelihatan ya. Adiknya, oh lihat apa kok? Aneh ini loh, ayu adikku, gitu kan. Wah, terus kepikiran, telepon berjam-jam.
Kenapa? Karena hatinya di situ. Kalau Bapak Ibu hatinya di kerjaan, pasti mikir kerjaan terus. Gak bisa tidur mikir kerjaan. Gak bisa makan mikir kerjaan. Terus. Ya. Semua. Kalau seneng sama keluarga, waktunya dikasih ke keluarga. Kumpul. Sama cucu, cinta sama cucu. Hari ini pertanyaannya, berapa waktu yang kita kasih buat Tuhan? Apa sudah 0? Apa kalau ingat? Bapak Ibu, ayo tempelkan hati kita sama Tuhan. Orang bisa ninggalkan kita. Toko kita, jangan sampai terjadi ya, tapi bisa kebakaran. Ngangat kerat pencuri membongkar harta. Orang bisa ninggalkan kita. Ada teman saya, gila, kenapa? Ditinggal pacarnya. Semua orang ngomong, kok gaya apa, kok sampai kepikiran gini, kok kamu tuh ganteng. Kamu nih soge, apa kamu nih? Gak iso, aku gak bisa hidup tanpa dia. Sampai stres. Bapak Ibu, tempelkan hati kita sama Tuhan saja. Waktu semua ini hilang, Tuhan tetap ada di samping kita. Waktu Ayung kehilangan hartanya semua, Tuhan balikan 2 kali lipat. Kita boleh kehilangan semua ini, tapi kalau Tuhan bersama kita, Tuhan pasti memberkati kita lebih dahsyat dan luar biasa. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, kalau tahu mau dijemput, jangan ada yang ketinggalan. Terutama hati kita, waktu kita. Gimana jam-jam doa kita? Ayo kita bangun. Yang ketiga yang terakhir, karena waktu Bapak Ibu ya. Yang ketiga yang terakhir, apa yang harus kita ingat waktu Tuhan naik ke sorga? Yang pertama, kita punya rumah di sorga. Ya, a mansion. Sesuatu rumah yang besar. Ayo kirim bahan-bahan ke sana lewat pelayanan kita, lewat doa kita. Yang kedua, kita akan dijemput. Jangan ada yang ketinggalan. Hatinya tempelkan sama Tuhan. Ya. Bapak Ibu, kalau hatinya di dunia, badannya masuk surga, percuma. Pasti kita gak kerasan. Ya. Kalau hatinya di sorga, satu kali sampai sana, itu sukacita selamanya. Tempelkan hati di sana. Yang ketiga Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata, yang ketiga, di mana aku ada, kamu pun ada. Kita akan selamanya dengan Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 3. Selamanya. Supaya di mana aku ada, kamu pun berada. Tuhan ingin kita hidup bersama dengan Dia. Ayo sejak hari ini biasakan hidup bersama Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita tinggal sama orang yang kita gak kehendaki, gak biasa. Pengennya apa? Senang apa susah? Susah. Oh siapa ya orang ini? Orang ini gak kenal kok, perbuatannya kok gini gitu ya. Kalau kita gak biasa masuk surga, kita gak ingin masuk surga. Biasakan bangun hubungan sama Tuhan. Bangun mesbah. Waktu kita bertemu Tuhan muka dengan muka, apa perasaan kita? Sukacita, bahagia, atau merasa bersalah? Aduh Tuhan, sorry ya Tuhan, aku hidup sembarangan. Waktu ketemu sama Tuhan, manis, atau kita merasa pahit, ketakutan, khawatir. Semua orang akan menghadapi Tuhan masing-masing. Ya, ditata pengadilannya. Kalau Dia adalah kekasih kita, surga adalah tempat yang mulia. Kita akan bahagia selamanya. Mari biasakan hidup bersama Tuhan. Pemain musik, mari maju ke depan. 3 hal. Hari ini kita ingat. Yang pertama, kita punya rumah di surga. Jangan semua renovasi di sini. Pikirkan surga yang kekal. Yang kedua, kalau dijemput, jangan hati kita ketinggalan. Yang ketiga, kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Biasakan kita bersama dengan Dia selama-lamanya. Haleluya. Syukur Tuhan, kekasih kami.
tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait. Bertemu muka dengan muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapa-Ku rindu ya Tuhan. menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam Mengenalmu, untuk mengenal-Mu. Bapa ku minta, Bapa-Ku minta, layakkan aku bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang mari angkat tangan kita bersama-sama. bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu Diam di dalam bait, diam dalam bait-Mu. bertemu muka, Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu mari kita sembah. yang dalam bait-Mu. Sebab kami rindu Engkau, diam dalam bait-Mu. Yesus, Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang kudus. Haleluya. Yesus, kami cari wajah-Mu Bapa dalam tata-Mu, dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Oh kasih. Terima kasih. Bertemu muka dengan muka, Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam sama-sama kita katakan. bait-Mu. Bertemu muka, Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam
Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait. Mari pejamkan mata kita bersama-sama. Musik boleh menyanyikan lagu ini. Saat satu kali Tuhan jemput kita. Apakah itu hari sukacita atau hari menakutkan? Kalau kita adalah kekasih Tuhan, itu hari sukacita, itu hari bahagia. Tapi kalau hari ini kita mencintai dunia, itu hari menakutkan. Kita akan bertemu Tuhan masing-masing muka dengan muka. Selama masih ada kesempatan, ayo kita bangun kembali mesbah. Mari lekatkan hati kita, bukan kepada benda, bukan kepada pribadi yang lain, tapi hanya kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Yesus, kami rindu Engkau Bapa. Haleluya. Bapa yang hidup, tiada yang seperti Kau jalan keselamatan, Kau jalan kebenaran bagi kami Tuhan. Saat kami bertemu Engkau muka dengan muka, itu hari yang bahagia, itu hari yang manis, bukan hari penuh ketakutan. Dan kami boleh bahagia selama-lamanya di surga. Tuhan bawa setiap jemaat umat-Mu mengerti hati-Mu Tuhan.
Roh Kudus bawa kami mengerti hati-Mu, sehingga kami bukan jauh dari Tuhan, tapi kami melekat kepada-Mu dan mengandalkan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Hamba Ruti bicara, Roh Kudus Engkau terjemahkan semua kebenaran, sehingga kami boleh mengerti dan melakukannya. Saatnya kami akan memberikan yang terbaik daripada kami. Berikan kami hati yang cinta memberi kepada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.